Merdeka. Shalom, masih semangat kemerdekaan kan? Saat ini kami mengucap syukur untuk ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari-hari yang Kau telah beri. Saat ini kami akan mulai ibadah, kiranya Engkau siapkan kami, siapkan hati kami, dan kiranya Engkau berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom teman-teman remaja semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang tetap bersemangat ya. Kali ini kita ketemu lagi dengan Kak Imel dalam menyampaikan firman Tuhan. Kak Imel bersyukur karena masih bisa bertemu dengan teman-teman remaja. Nah, pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan yang makasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Karena penyertaan-Mu lah kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu, kami bisa merasakan nafas kehidupan yang baru setiap hari. Tuhan, pada hari ini, kesempatan hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh dalam hati kami dan kami bisa berbuah ya Tuhan. Tuhan, sertailah kami agar pikiran kami selalu tertuju padamu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, kali ini tema kita masih dalam rangka 17 Agustus, yaitu dalam rangka kemerdekaan hari jadinya Indonesia. Nah teman-teman, mungkin kemarin teman-teman merayakannya ya, kita pasti upacara dulu, lalu kita merayakannya dengan berbagai lomba dengan teman-teman sekitar atau mungkin dengan keluarga terdekat saja karena kita masih dalam keadaan pandemi. Nah, saat ini gereja juga tetap memberikan himbauan supaya kita bisa berkontribusi untuk membantu dalam rangka supaya kita juga menjadi bagian dari negara, supaya kita bisa menjadi berkat juga bagi sesama dan negara. Nah, saat ini tema yang diberikan adalah doa bagi negeri. Tema kali ini diambil juga dari 1 Timotius 2 ayat 1-6. Teman-teman boleh buka. Kami bacakan ya. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, perikop kali ini membicarakan tentang nasihat Paulus yang dikhususkan kepada Timotius ya, yang disebut sebagai anak sah di dalam iman ya. Paulus ini menasihatkan kepada Timotius agar dalam doa syafaatnya Timotius juga menyampaikan permohonan kepada Allah untuk semua orang, untuk raja-raja, semua pembesar atau seperti pemerintah-pemerintah untuk saat ini, atau orang-orang yang berkuasa. Kalau kita sebut dalam bernegara saat ini seperti presiden, seperti menteri, seperti wakil presiden ya, seperti itu. Di mana itu orang-orang yang memiliki tugas untuk mengatur semua peraturan di negara ini demi kesejahteraan rakyatnya. Nah, kita lihat dalam perikop ini mengenai tentang doa. Sebagaimana kita sebagai pemuda, sebagai remaja mungkin merasa bahwa apa sih yang bisa kita lakukan untuk negara, atau kita masih kecil, kita masih belum tahu apa-apa, kita kayak masih mungkin dianggap remeh oleh orang-orang atau mungkin oleh orang-orang tua yang masih belum ada pengalaman, mungkin masih banyak kekurangan atau masih belum mengerti apa-apa. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu kita harus tetap berdoa bagi bangsa dan negara. Nah, kita jangan lupa kuasa doa itu sangat besar kuasanya jika orang benar yang mendoakan. Nah, kita juga tidak boleh merasakan bahwa kita seperti tidak berguna atau kita tidak bisa memberikan sesuatu untuk negara dan bangsa ini. Banyak kok yang masih bisa kita lakukan untuk kita mendukung negara kita, seperti misalnya masih berdoa, semangat belajar. Itu hal-hal kecil yang nanti kita akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Siapa tahu dari teman-teman sekalian ada yang menjadi mungkin presiden, amin ya kan. Terus akan menjadi dokter. Nah, jangan salah, dokter sekarang sangat diperlukan bagi negara kita, karena sekarang kita masih ada dalam keadaan pandemi di mana semua orang membutuhkan yang namanya tenaga medis seperti dokter, suster, ataupun apoteker ya kan. Nah, banyak hal yang masih bisa kita lakukan, dan jangan lupa bahwa Tuhan tetap memberikan kita kemampuan sesuai dengan
yang Tuhan berikan. Nah, kita lihat lagi doa syafaat. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita itu selalu mendoakan seseorang atau mendoakan orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin teman-teman pernah juga atau kita lah sering dalam ibadah, dan itu menjadi satu bagian penting dalam peribadahan, seperti dalam akhir ibadah itu kita selalu berdoa syafaat, ya kan? Nah, itu kita mendoakan orang lain, kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan sesuatu. Jadi doa syafaat itu seperti perantara, ya, yaitu ada hal-hal atau permohonan-permohonan yang harus disampaikan kepada Tuhan. Nah, misalnya kan suka ditanyakan, ayo doa syafaat, kira-kira teman-teman mau ada, misalnya ada pergumulan apa, kita doakan, ya. Kita memikirkan orang lain, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita memikirkan orang lain. Khususnya dalam hal ini adalah kita memikirkan bangsa dan negara, betul ya. Jadi karena kita memikirkan orang lain, kita memikirkan bangsa negara yang akhirnya berhubungan juga dengan kehidupan kita, ya kan? Nah, di sini juga dalam hal ini Paulus juga mengajarkan kepada Timotius bahwa kita harus bertekun dalam doa, jemaatnya supaya bertekun dalam doa. Kenapa? Karena karya Tuhan akan bekerja bagi orang-orang yang berkuasa dan pemerintah pada saat itu, agar bisa melakukan pekerjaannya, tugas tanggung jawabnya, supaya bisa mensejahterakan rakyat dan mempunyai hati nurani yang baik, supaya tidak terjadi namanya korupsi, tidak terjadi namanya diktator, ya kan? Tidak terjadi namanya penganiayaan atau semena-mena terhadap rakyat mentang-mentang, atau seolah-olah dia adalah orang yang paling penting, tapi dia juga melakukan hal yang semena-mena kepada rakyatnya. Nah, hal seperti itulah yang kita doakan. Jadi intinya kuasa doa itu penting karena itu adalah permohonan dari rakyat atau dari kita, supaya pemerintah atau orang-orang yang berkuasa yang mengatur kehidupan orang banyak ini mempunyai sesuatu hal atau pikiran, gagasan yang baik kepada kita juga, ya, yang berimbas juga kepada kebaikan kita. Nah, ini sangat dibutuhkan yang namanya kemampuan, serta sangat dibutuhkan namanya pengetahuan serta pengalaman, maupun juga hati yang bijaksana. Nah, untuk sebab itu dari mana diperolehnya? Nah, kita mendoakan supaya Tuhan kasih itu yang namanya kebaikan, kebijaksanaan, serta rasa hati yang baik, supaya dirasakan oleh rakyat itu adalah hal yang baik juga, dan membimbing rakyatnya ke arah yang lebih baik, gitu, seperti itu. Nah, jangan lupa juga Timotius ini merupakan tokoh muda yang luar biasa. Jadi dia sangat bersemangat dalam pelayanannya dan mengajak jemaatnya supaya untuk bisa berkontribusi. Nah, dalam perikop ini Timotius dipakai Tuhan untuk berkarya dan melayani serta menjadi pendoa. Nah, benar-benar nih Timotius dipakai Tuhan luar biasa di perikop ini, ya. Pada jemaatnya mengajarkan hal-hal berdoa sesuai dengan nasihat Paulus. Nah, pada saat ini teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara? Salah satunya adalah berdoa. Berdoa itu hal yang tidak boleh kita sepelekan sama sekali. Dari berdoa setiap hari itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Tuhan, dan kita bisa berbicara atau kita mempunyai keintiman dengan Tuhan setiap hari, supaya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan serta kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saat ini juga teman-teman, apa yang bisa teman-teman lakukan di saat pandemi ini, ya? Pandemi ini kan seperti menghalangi kita untuk kita berbuat sesuatu, seperti mungkin teman-teman yang biasanya keluar atau sering berkarya dalam kegiatan sekolah, sekarang tidak bisa kan? Tapi sekarang masih ada perantaranya, yaitu seperti virtual, Zoom, ataupun seperti media sosial. Nah, media sosial ini teman-teman, siapa sih yang nggak punya seperti Instagram, Facebook, ya kan, Twitter, ataupun yang lainnya. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu teman-teman harus
berusaha untuk memberikan hal-hal positif, kata-kata yang positif untuk setiap teman-teman posting, atau mungkin teman-teman melakukan video-video atau posting-postingan blogger-blogger, atau mungkin seperti kutipan-kutipan, teman-teman bisa dari situ memberikan hal-hal yang positif, mengajak teman-teman kita untuk tidak seperti provokasi ya. Sekarang kan terlalu banyak ya, orang terlalu gampang, atau anak-anak muda terlalu gampang memprovokasi, seperti misalnya mengajak hal-hal yang tidak baik, atau menghasut, atau menjelek-jelekan pemerintahan ya, menjelek-jelekan presiden. Nah itu terlalu gampang sekarang. Nah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harusnya memberi contoh bagi teman-teman kita. Kita harus memberikan dukungan penuh kepada masyarakat, kepada pemerintah juga, supaya kita mendoakan mereka dan kita memberikan hal-hal yang positif supaya pemerintah bisa melakukan hal yang terbaik untuk rakyatnya. Kita memberikan vibe-vibe yang positif, seperti mungkin kata-kata nasionalisme untuk negara kita cinta Indonesia, pakai produk lokal, atau mungkin kita juga bisa memberikan lagu-lagu dari lagu-lagu kebangsaan kita, atau kita mencintai yang namanya daerah kita, atau mungkin teman-teman bisa post-post tempat-tempat wisata yang yang bisa kita banggakan. Kita kan bangga nih punya berbagai pemandangan yang indah di setiap daerah, setiap kota-kota yang kita punya. Kita harus bangga tuh dari situ ya kan. Gak usah kita cari-cari kesalahan pemerintah terlalu kasar, atau mungkin dengan kata-kata yang menyakitkan ya. Kita harus lebih bijaksana lagi memilih kata-kata supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Di situ teman-teman juga bisa belajar supaya kita bisa menjadi panutan bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, saat seperti ini mungkin para pemuda atau anak-anak muda jarang ada yang berpolitik di negara Indonesia. Cuma tidak ada salahnya, atau sangat berharap saat ini mungkin teman-teman di masa depan bisa menjadi para orang, atau mungkin para politik ya, politikus, untuk bisa berkontribusi. Dan tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman pasti bisa. Nah jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita kalau kita dalam jalan kebenarannya. Nah saat ini teman-teman juga harus membawa bangsa dan negara kita yang dalam masa pandemi. Jadi tugas kita nih untuk kita bisa memberikan dukungan kepada pemerintah, kepada bangsa dan negara kita, yang otomatis akan mengalir ke kita juga, supaya kita bisa melewati pandemi ini, supaya kita bisa bertahan dan kita tetap kuat, dan kita tetap maju terus ke depan untuk bisa berkarya selalu. Nah teman-teman, jangan lupa tugas kita untuk selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya bisa menghadapi segala tantangan, supaya bisa selalu maju, dan supaya kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah, serta jangan lupa juga supaya kita tidak berputus asa. Selamat menjalani hari-hari teman-teman yang terkasih, dan merdeka! Teman-teman remaja, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, supaya kami juga bisa melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Bapa, kami hari ini ingin menaikkan doa syafaat kami, kiranya Kau mau mendengarkan Tuhan, dan kami yakin itu semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapak, kami berdoa khususnya untuk gereja kami, gereja GKI Jati Bening Indah, kiranya Kau memberkati khususnya untuk komisi remaja. Kau menyertai dalam kepengurusannya, dalam majelis yang mendampingi Tuhan. Kau menyertai juga untuk remaja-remajanya Tuhan. Biarlah kami tetap memberikan versi kami yang terbaik untuk melayani-Mu Tuhan. Nanti kami tidak lelah untuk melayani sesama juga Tuhan. Juga berkatilah khususnya buat teman-teman kami yang saat ini dalam proses belajar mengajar melalui daring Tuhan. Kau memberkati, juga berkati dalam kesehatan mereka masing-masing, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, dan yang
dalam keadaan ekonomi ataupun pergumulan ekonomi Kau mau memberikan pertolongan ya Bapa. Juga kami mau berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang mungkin sedang ulang tahun. Minggu-minggu ini Kau sudah memberikan sukacita yang luar biasa untuk mereka Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan, kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan. Juga kami mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Kau memberkati supaya kami menjadi masyarakat yang baik untuk sekeliling kami Tuhan dan melaksanakan segala protokol dalam keadaan dan suasana pandemi saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan yang sedang mengurus Tuhan dan mengatur segala kebijaksanaan. Kau memberikan mereka akal, budi, dan serta kebijaksanaan yang luar biasa dari Engkau Tuhan dan takut akan Engkau. Dan biarlah kami boleh melewati pandemi ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun akan kesalahan kami. Kiranya Kau mau sertai kehidupan kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, setelah kita mendengar firman tadi, mari kita memberikan persembahan. Persembahan bisa dikasih melalui pastori ataupun melalui orang tua kalian. Kita sudah selesai. Jangan lupa ya untuk tetap semangat dan tetap bersyukur. Sampai jumpa minggu depan. Merdeka!